Ya, selamat siang. Eh, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang ketiga mata kuliah kita interaksi manusia dan komputer dengan judul mengelola proses perancangan. Oke, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat mendemonstrasikan perancangan antarmuka pemakai dengan menggunakan metode lucid dan observasi etnografis, dan juga nanti menggunakan prinsip-prinsip perancangan sehingga menghasilkan sebuah rancangan antarmuka yang baik Oke, termasuk nanti ada 4 pilar perancangan antarmuka dan participatory design. Kita lihat saja topik pembahasan pada materi ini adalah karakteristik perancangan. Kemudian 4 pilar perancangan, metode lucid, observasi etnografis, serta metode waterfall dan spiral. Yang pertama, mengelola proses perancangan, di mana perancangan itu pada dasarnya adalah proses kreatif dan tidak dapat diduga. Kenapa dikatakan proses kreatif? Karena tidak ada ketentuan baku atau aturan baku, dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan harus mengikuti tahapan-tahapan Jadi mengalir saja seperti itu. Bisa saja proses rancangan itu diawali dari belakang atau diawali dari depan Jadi tidak ada suatu ketentuan baku. Jadi makanya disebut dengan dia adalah suatu proses kreatif. Artinya bisa saja walaupun sudah dikonsep di awal seperti apa misalnya, bisa saja dalam proses perancangannya ada penambahan, ada pengurangan setelah melalui proses evaluasi di awal kemudian berdasarkan masukan dari para expert Jadi itu yang disebut dengan proses kreatif dan tidak dapat diduga artinya tidak kaku dalam arti bahwa ketika sudah didesain seperti ini harus seperti itu Kemudian perancang sistem interaktif harus memadukan pengetahuan seksama dari kelayakan teknis dan rasa estetik apa yang menarik bagi pemakai. Jadi artinya memadukan pengetahuan perancangan antarmuka yang baik serta kelayakan teknis didukung oleh software develop misalnya, dan rasa estetik supaya menjadi lebih atraktif, menarik bagi pemakai. Kemudian karakteristik perancangan menurut Carl Emerson bahwa perancangan itu adalah proses menurut Carl Emerson bahwa perancangan itu adalah sebuah proses, bukan keadaan, bukan state adalah sebuah proses. Kemudian proses perancangan non-hierarki, artinya tidak terstruktur. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tidak ada ketentuan baku yang mengatakan bahwa setiap proses itu, suatu rancangan antarmuka itu harus diawali dari awal, kemudian ke belakang, atau dari belakang kemudian ke akhir. Jadi dimulai dari mana saja startingnya tidak masalah makanya disebutnya non-hierarki. Kemudian proses perancangan transformasional secara radikal. Jadi perancangan transformasional secara radikal. Jadi bertransformasi bahkan bisa secara menyeluruh perubahan atau itulah perubahan secara menyeluruh bisa berubah dari konsep awal selama tujuan usability-nya
tetap bisa dicapai, gitu ya. Kemudian perancangan secara intrinsik melibatkan penemuan tujuan-tujuan baru. Jadi bisa saja dalam proses perancangannya ada temuan-temuan baru, ada usulan-usulan baru, atau ada hal-hal baru yang ditambahkan dalam sebuah rancangan, ya. Makanya selalu dikatakan di awal tadi itu adalah proses kreatif, kemudian tidak terduga, ya. Kemudian menurut Carl Rosen juga mengatakan bahwa karakteristik rancangan itu adalah sebuah proses, bukan keadaan, artinya bukan sesuatu yang sudah jadi, gitu ya. Itu. Kemudian non hierarki dan transformasional radikal secara radikal, serta bisa saja adanya penemuan tujuan-tujuan baru, ya. Yang penting dia memiliki usability yang baik atau yang tinggi, itu ya. Karena tujuannya adalah bagaimana sebuah rancangan antarmuka itu memiliki usability yang baik, banyak digunakan oleh pengguna, ya, memudahkan mereka, tidak membuat mereka harus belajar lebih ekstra, gitu ya, seperti itulah, ya. Oke, kemudian bagaimana kita merancang sebuah antarmuka? Tentu kita harus memperhatikan beberapa proses, gitu ya. Memperhatikan proses dalam melakukan perancangan, termasuk 4 pilar perancangan, ya, bahwa 4 pilar perancangan ini menggambarkan bagaimana kita mendesain, bagaimana kita agar berhasil mendesain sebuah antarmuka pemakai, ya. Artinya 4 pilar ini menjadi pedoman kita supaya bisa berhasil menciptakan atau meng-create sebuah antarmuka pemakai. Nah, pilar pertama, kalau kita lihat dari visual seperti di layar, 4 tiang untuk menopang atap yang kokoh lah, seperti itu gambarannya. Jadi atap rumah itu akan menjadi kuat, ya, atau tidak rapuh, tidak mudah rusak kalau ditopang oleh 4 pilar ini, gitu ya. 4 pilar ini, dan 4 pilar itu pun didasari pada sebuah fondasi yang kuat, ya, fondasi yang kuat seperti academic research, dan masing-masing pilar juga punya semacam fondasi, ya, fondasi, sehingga pilar itu bisa berdiri kokoh, gitu ya. Kalau kita analogikan dengan sebuah bangunan, gitu ya, maka pilar ini di bawahnya ibarat tiang rumah, gitu ya, dibuatkan di bawahnya itu semacam cakar ayamnya, di mana nanti dia akan lebih lebar daripada tiang itu untuk bisa menahan tekanan dari atas, seperti itu. Kemudian supaya lebih kuat lagi, supaya saling mengikat satu sama lain, supaya saling terbantu antar setiap pilar, di bawahnya itu dibuatkan semacam slope kalau di bangunan, gitu ya. Slope bawah, ya, semacam fondasi bawah, kemudian baru ditanamkan cakar ayamnya untuk nanti dia dibuat sebuah tiang, gitu ya. Jadi artinya sangat kokoh, gitu ya. Nah, analogi itulah yang digunakan dengan pada gambar ini, di mana setiap pilar ini harus kita jalankan, ya, harus kita lakukan sehingga menghasilkan sebuah antarmuka yang baik, yang sukses, gitu ya. Nah, pilar yang pertama adalah user interface requirement. Artinya sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih lanjut, maka tentu hal pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kebutuhan user itu bisa kita ketahui, ya. Artinya kita harus membuat meet user requirement dengan konsep daripada si perancang. Jadi kita harus temukan, kita harus samakan persepsinya dulu. Kalau kita tidak melakukan user requirement, tentu kita tidak tahu seperti apa rancangan yang benar-benar dibutuhkan oleh user, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada ethnographic observation, artinya untuk menghasilkan agar tiang itu berdiri kokoh, tentu harus ditopang dengan cakar ayamnya.
supaya user interface requirement-nya berhasil, berdiri kokoh, ya, berhasil, maka dasarnya adalah observasi etnografis atau ethnographic observation. Nah, observasi etnografis ini apa? Nah, ini nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam konsep observasi etnografis. Kita akan membahas nanti lebih lebih jelas, lebih lengkap di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk yang pilar kedua adalah guideline, dokumen dan proses, gitu ya. Nah, pilar kedua ini tentu harus ditopang oleh teori dan model-model antarmuka, gitu ya. Teori dan model artinya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, misalnya di situ ada guideline perancangan antarmuka, ya, pedoman perancangan antarmuka seperti 8 aturan emas, ya, dan lain-lain, ya, pencegahan kesalahan. Artinya teori itu kita gunakan, kita jadikan sebagai salah satu pilar, salah satu tahapan supaya nanti proses perancangan itu bisa menjadi salah satu pilar yang bisa menghasilkan sebuah antarmuka yang sukses, gitu ya. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah user interface software tools, ya. Nah, artinya setelah kita mengetahui kebutuhan user, kemudian kita sudah punya teori, sudah memahami teori perancangan antarmuka serta proses-proses yang harus kita lalui, gitu ya. Maka kita butuh sebuah tools, ya, butuh sebuah software untuk merancang sebuah antarmuka, ya. Kita butuh sebuah software untuk merancang sebuah antarmuka. Nah, dasar kita supaya desain kita berhasil atau bagus, maka tentu menggunakan misalnya algoritma, ya, menggunakan prototipe dulu, ya, dalam mendapatkan gambaran antarmuka yang kita akan bangun dengan menggunakan sebuah software, gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah expert review dan usability testing. Jadi pilar keempat ini adalah setelah tadi pilar 1, 2, 3 kita kelola dengan baik, kita laksanakan dengan baik, maka pilar keempat itu untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita desain itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip IMK, gitu ya. Maka perlu dilakukan evaluasi oleh siapa? Oleh seorang pakar, gitu ya, pakar IMK tentunya, dan juga melakukan testing usability, gitu ya. Jadi di pilar keempat ini setelah kita desain di pilar ketiga, tentu kita evaluasi atau sebaiknya dievaluasi oleh seorang pakar dan juga dilakukan usability testing atau pengujian usability. Nah, fondasi atau modal yang harus dimiliki oleh seorang pakar dalam melakukan evaluasi adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang pakar terkait dengan antarmuka, gitu ya. Jadi bukan pakar yang lain, gitu ya, bukan pakar development, gitu ya, bukan pakar bidang-bidang ilmu yang lain, tapi adalah pengalaman dia di bidang rancangan antarmuka. Nah, academic research itu menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk memperkokoh keempat ini. Artinya observasi etnografis, teori dan model, algoritma dan prototipe, kemudian kontrol eksperimen itu sudah didasarkan pada sebuah academic research atau penelitian akademik. Jadi bukan hanya sekedar ditampilkan saja ini sebagai sebuah pilar, gitu ya, itu maksudnya. Nah, penjelasannya lebih detail di slide berikutnya, ya. Jadi ini terkait dengan pilar pertama tadi, user interface requirement, kemudian dokumen, pedoman dan proses, ya. Ini adalah beberapa pedoman terkait dengan penggunaan kata-kata, icon, grafik, ya, layout layar, perangkat input output, ya. Tentu ada pedoman-pedomannya, pelatihan, ya. Kemudian ini adalah
user interface software tool atau aplikasi yang digunakan untuk mendesain sebuah antarmuka, ya. Contohnya bisa saja seperti bahasa pemrograman yang manipulasi yang langsung, ya, yang direct manipulation, seperti bahasa pemrograman berorientasi objek atau berbasis objek. Oke. Kemudian pilar keempat tadi, export review dan usability testing, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengelola proses rancangan berikutnya adalah development methodology. Ya, development methodology. Jadi ada beberapa metode pengembangan dipublikasikan. Salah satunya adalah metode desain cepat kontekstual atau development methodology. Nah, metode desain rapid kontekstual melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ini metode pengembangan cepat lah, seperti itu, ya. Jadi tahapan-tahapannya atau langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kontekstual permintaan. Ada permintaan kontekstual, ya, artinya ada permintaan akan sebuah antarmuka atau akan sebuah aplikasi dengan antarmuka yang diinginkan. Ada permintaan. Jadi langkah pertama adalah tentu ada permintaan. Yang kedua, interpretasi sesi dan pemodelan kerja, artinya diterjemahkan. Jadi contoh misalnya ketika ada orang meminta dibuatkan sebuah aplikasi parking misalnya, gitu, ya, maka model, artinya diterjemahkan yang namanya sistem parking itu seperti apa dan bagaimana model secara functionnya, gitu, ya, fungsinya. Kemudian model kerjanya seperti apa. Kalau parking itu tentu misalnya ada in, ada out, ya, ada masuk, ada keluar, ya. Kemudian ada capture kendaraan objek atau katakanlah input plat kendaraan, seperti itu. Jadi diinterpretasikan, diterjemahkan, dan dimodeling. Kemudian dikonsolidasi, ya, konsolidasi dan bangunan afinitas diagram, ya. Jadi afinitas diagram ini semacam bagan-bagan yang dibuat mengikuti atau mencakup semua aktivitas daripada sebuah sistem parking, gitu, ya. Jadi kegiatan setiap katakanlah nanti usernya atau penggunanya itu semua dibuat dalam bentuk bagan atau dibagankan lah, seperti itu, ya. Kemudian pengembangan diri, ya, artinya dikembangkan lagi. Artinya gini, pengembangan diri ini begini, artinya bisa saja dikembangkan lagi oleh si developernya, gitu, ya. Artinya dari setelah tadi dia menginterpretasikan model desain sistem parking, kemudian bisa saja ditambahkan sendiri, atau dikembangkan sendiri, dibuatlah penambahan-penambahan dari seorang developer, ya. Kemudian visioning, tentu arahnya harus jelas, ya, visioning. Kemudian storyboard dibuatkan dalam bentuk storyboard. Jadi setiap tahapan itu dibuatkan, misalnya dia buat rancangan antarmukanya, kemudian dibuatkan storyboardnya apa saja di dalam sebuah rancangan antarmuka tersebut, objek yang digunakan, kemudian fungsinya untuk apa, ya. Kemudian didesain, pengguna desain lingkungan, ya, didesain. Kemudian wawancara dan evaluasi dengan prototipe kertas atau mockup. Setelah itu, ya, dilakukan wawancara dalam artian gini, didiskusikan hasil desain sementaranya yang sudah dibuatkan dalam bentuk dengan menggunakan, bisa saja dengan menggunakan storyboard tadi, ya. Kemudian dievaluasi, ya, dalam bentuk prototipe kertas. Jadi sudah dibuatkan dalam sebuah kertas yang sudah diorek-orek sebuah rancangan antarmukanya, atau bisa juga dalam bentuk mockup. Jadi mockup itu adalah sebuah aplikasi yang sudah katakanlah sudah jadi, dan seperti itulah nanti yang akan dikembangkan. Jadi sudah ada contoh desain yang sudah jadi, ya, dan sudah sesuai dengan fungsi dan usability-nya. Kemudian itu dijadikan sebagai contoh atau mockup kepada si orang yang akan
atau yang meminta dibuatkan sebuah sistem parking tadi. Karena bisa saja sudah ada versi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian eh, yang tadi pilar pertama tadi di bawahnya atau pondasinya itu adalah observasi etnografis. Artinya observasi etnografis ini adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memahami sebuah kebutuhan pemakai atau kebutuhan pengguna. Jadi pilar yang pertama tadi di 4 pilar yang sebelumnya ya, di sini kan disebutkan user interface requirement itu akan bagus, akan berhasil atau tiang itu akan kokoh gitu ya kalau didasari observasi etnografis. Nah, mengetahui kebutuhan pengguna tentu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu observasi etnografis. Tahapan pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu persiapan. Artinya begini, ketika kita mau melakukan observasi, ya observasi, maka jangan serta-merta kita langsung menuju tempat yang mau kita observe, gitu ya, yang mau kita amati, ya. Karena apa? Potensi kegagalannya sangat tinggi ketika kita tidak melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan konsep observasi etnografis, ya. Contoh misalnya, ketika kita merasakan membutuhkan sebuah data ke suatu perusahaan, kemudian langsung kita berangkat ke tempat tersebut dan dengan pemikiran bahwa nanti kita tanya aja di sana kita bisa ketemu siapa untuk mengambil data tertentu misalnya, ya. Artinya pemikiran yang terlalu pendek seperti itu yang berpotensi kegagalan. Artinya, oh ternyata orang yang mau kita uh, ajak wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut ternyata hari ini katakanlah ada meeting ya atau tidak bisa diganggu karena ada pekerjaan lagi overload misalnya atau lagi banyak gitu ya, sehingga artinya kita ditolak gitu ya. Oh jangan hari ini, mungkin lain waktu. Jadi seperti itu. Jadi supaya tidak seperti itu terjadi, supaya tidak terjadi seperti itu, maka tahapan-tahapan observasi etnografis ini harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah persiapan. Dalam konteks persiapan ini kita ngapain? Yang pertama, pahami kebijakan dan budaya kerja organisasi. Jadi sebelum kita menuju ke tempat mau melakukan observasi, kita pelajari dulu kebijakan perusahaan bagaimana. Misalnya jam kerjanya jam berapa, jam istirahatnya jam berapa, ada shift-shiftan enggak gitu ya. Jadi pelajari supaya nanti waktu kita tidak terbuang sia-sia karena kita tidak mengetahui oh ternyata kita pergi pas istirahat atau kita pergi oh lagi tukar shift misalnya. Jadi supaya tidak apa namanya mengalami kegagalan. Sebelum kita melakukan terjun ke lapangan, kita perlu melakukan persiapan. Yang pertama, pahami kebijakan dan budaya organisasi. Ya, kenali sistem dan sejarahnya. Kalau mereka sudah punya sistem misalnya, coba pelajari. Kalaupun mereka belum punya, pelajari juga kenapa masih menggunakan sistem lama manual misalnya. Ya, tentukan tujuan awal dan siapkan pertanyaan. Artinya kita harus menentukan tujuan kita ke sana ngapain. Oh, misalnya saya mau mengambil data mengenai laporan pendapatan parkir atau bagaimana membuat laporan seperti apa nanti antar muka laporan penerimaan, laporan pengeluaran atau pas mau masuk seperti apa model inputnya. Misalnya ada form atau ada apa namanya itu bon apalah parking gitu ya, seperti apa itu tentukan tujuannya. Saya mau dapat data A B C D gitu ya, ya sudah tentukan data A B C D. Jadi nanti kita bisa secara terstruktur di lapangan untuk mencari data-data tersebut gitu ya. Kemudian kalau sekiranya kita perlu menyiapkan data untuk pertanyaan yang nantinya akan kita tanya di lokasi, siapkan, tuliskan. Jangan beranggapan, oh nanti saya sudah punya pertanyaan A, B, C, D. Pada saat di lapangan, karena biasanya berkembang gitu ya, bisa-bisa pertanyaan yang sudah kita hafal-hafal tadi, yang sudah kita ingat tadi, atau yang sudah kita siapkan tapi kita tidak tulis, itu bisa lupa. Gitu ya. Jadi harus kita siapkan, kita tulis supaya lebih lengkap. Nanti tinggal kita, pedomannya tinggal catatan-catatan kita, oh ini saya sudah ambil checklist kalau sudah. Kalau belum, catatan. Terus pertanyaan ini sudah saya tanya, jawabannya ini, dan seterusnya. Jadi artinya itu adalah sebuah persiapan, ya.
Oke, kemudian minta akses dan izin untuk observasi dan wawancara. Artinya kita harus membuat deal dulu dengan mereka. Nanti saya ketemu di sana aja dulu, ya kemudian saya minta akses izin lah untuk wawancara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja mereka tiba-tiba rapat, padahal sudah, bahkan yang sudah janji pun bisa bisa batal, apalagi yang tidak janji gitu. Misalnya pada saat kita pergi, oh ternyata lagi di luar kota, ya kan? Jadi artinya macam-macam kendala yang bisa kita temui kalau kita tidak melakukan akses dan izin untuk observasi, atau mungkin mereka lagi rapat, atau mereka lagi nggak bisa diganggu karena pekerjaan lagi padat misalnya. Jadi harus kita minta akses dan izin untuk observasi dan wawancara. Oke, nah setelah kita melakukan persiapan, maka kita ke lapangan. Di lapangan kita ngapain? Bangun hubungan dengan manajer dan pemakai. Artinya kita harus membangun komunikasi yang baik antara manajer dan pemakai. Ya, artinya manajer dan staff sebagai orang yang menggunakan. Jangan nanti muncul saling menyalahkan, atau jangan membuat apa namanya antar manajer dan pemakai. Mungkin mereka sama-sama mengatakan, oh begini, manajer kami begini. Artinya budaya memprovokasi atau mengadu domba itu jangan dimunculkan gitu ya. Oke, cukup itu sebagai konsumsi kita sebagai orang yang akan melakukan pengambilan data. Amati atau wawancarai pemakai di tempat kerjanya, kumpulkan data subjektif dan objektif, kuantitatif dan kualitatif. Jadi sebaiknya kita mengamati pemakai itu di tempat kerjanya supaya kita bisa melihat load pekerjaannya, kesibukannya, bagaimana kreditnya, misalnya sistem parking pada saat jam-jam berapa dia padat, pada saat masuk jam berapa padat gitu ya. Jadi kita bisa menyiapkan strategi untuk mengantisipasi hal tertentu di dalam jam-jam sibuk misalnya. Kalau kita tidak amati itu langsung di lapangan, dari mana bisa kita tahu gitu ya. Jadi dengan mengamati di lapangan kita akan mendapatkan lebih detail data dari hasil pengamatan dan wawancara dan seterusnya. Oke, kemudian ikuti semua petunjuk yang muncul dari kunjungan, ya. Catat semua kunjungan, hasil kunjungan yang diperoleh atau yang dilakukan. Kemudian setelah itu analisis datanya, ya. Tahapan ketiga adalah tahapan analisis. Setelah tadi kita persiapan, kemudian studi ke lapangan, sudah mengambil data dan sebagainya. Kemudian analisis tentu ya kita sudah kembali lagi untuk melakukan analisis data yang sudah kita peroleh selama kunjungan kemarin misalnya, ya baik itu data dalam database, numeris, tekstual dan multimedia. Kuantifikasikan data dan gabungkan statistik, ya, kemudian konsolidasikan dan interpretasikan data-data tersebut, ya, gabungkan dan interpretasikan, terjemahkan, perbaiki tujuan dan proses yang digunakan, ya, perbaiki tujuan dan proses yang digunakan. Kemudian tahapan keempat adalah pelaporan. Pelaporan, pertimbangkan peserta dan tujuan yang beraneka ragam. Pada saat melaporkan, jangan munculkan katakanlah pada saat kita wawancara bawahan misalnya, mereka mengatakan, bos kami kurang perhatian padahal kami sudah begini-begini. Terus datang si manajer misalnya, itu anak buah saya susah, sudah dilatih masih nggak ngerti-ngerti juga, lambat misalnya. Artinya dalam laporan itu tidak boleh kita munculkan karena bisa saja memicu ketidakharmonisan antara anak buah dan bawah manajer, ya. Persiapkan laporan dan presentasikan hasil penelitiannya. Nah, ini tentu harus kita persiapkan laporannya dan harus kita presentasikan apa yang kita temukan, apa yang kita peroleh, data apa serta usulan-usulan apa yang harus kita berikan, ya, setelah kita melakukan konsolidasi dan interpretasi data tadi. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini, jadi empat tahapan itu adalah seperti persiapan, kemudian studi lapangan, kemudian analisis serta pelaporan. Itu kita pasti akan bisa memperoleh sebuah kebutuhan pengguna. Jadi setelah dikonsolidasikan akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa seperti inilah yang diinginkan oleh user. Jadi user interface requirement-nya akan berhasil dengan menggunakan metode atau dasar observasi etnografis. Nah, kemudian mengelola proses rancangan yang selanjutnya adalah participatory design. Nah,
Participatory design ini adalah kalau kita lihat secara visual, di sini banyak yang terlibat. Artinya para stakeholder dilibatkan dalam proses desain. Kalau kita lihat dari namanya participatory, berpartisipasi, ya, semua berpartisipasi dalam konteks desain, ya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat participatory design itu menjadi sedikit kontroversial, ya, di mana ketika kita melibatkan banyak pengguna, ya, ya, ada beberapa hal positif dan negatif yang kita akan peroleh atau kita akan dapatkan. Yang pertama adalah hal yang positifnya dulu mungkin, ya. Jadi hal positif yang bisa kita peroleh ketika kita melibatkan banyak pengguna itu adalah mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang tugas-tugas pengguna, ya. Karena mereka akan mengatakan, oh saya seperti ini, saya seperti ini, tugas saya begini, maka diperlukan begini. Artinya kita akan semakin banyak mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jadi bukan katanya-katanya gitu, ya. Karena kalau kita peroleh data dari orang yang bukan pengguna, mungkin informasi yang sampai ke kita juga tidak sedetail dari jika itu dari seorang pengguna gitu, ya. Nah, lebih banyak kesempatan bagi pengguna untuk mempengaruhi keputusan desain. Ya. Pengguna akan lebih berperan dalam konteks keputusan desain. Karena apa? Rancangan atau desain itu kan nantinya akan mereka gunakan. Bukan desainer yang menggunakan, tapi user yang akan menggunakan. Ya tentu keputusan akan lebih banyak tergantung daripada pengguna. Kemudian rasa partisipasi yang membangun investasi ego pengguna dalam rasa investasi. Ada semacam ego yang yang kuat bahwa saya terlibat dalam desain itu loh. Jadi sudah sepatutnya lah saya harus menggunakan, kan begitu. Ya. Kemudian keberhasilan pelaksanaan dan potensi peningkatan penerima pengguna sistem sudah untuk sistem yang final gitu. Jadi artinya gini, karena dari awal mereka sudah dilibatkan, ya, dari awal mereka terlibat dalam desain dan dalam diskusi-diskusi juga sudah dilibatkan, maka potensi penerimaan di akhir sistem ini akan dikirim atau di-deliver ke mereka, ke pengguna, akan lebih tinggi gitu, ya, karena mereka sudah merasa terlibat dari awal. Jadi akan beda karena kalau tidak dilibatkan kadang-kadang kami nggak pernah dilibatkan gitu, ya. Terus kita disuruh pakai, emang apakah yang sudah kita inginkan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka buat, kan artinya bisa saja hal-hal seperti itu muncul kalau kita tidak melibatkan. Tapi itu adalah sisi positifnya. Ada sisi negatifnya, ya. Sisi negatifnya yang pertama adalah be more costly, lebih mahal, ya. Di sisi negatif, keterlibatan pengguna yang luas atau yang banyak itu dapat mengakibatkan cost-nya lebih tinggi, ya. Kemudian memperpanjang periode pelaksanaan, karena biasanya semakin banyak orang yang terlibat alot dalam diskusi, maka waktu yang dibutuhkan juga tentu lebih banyak. Kemudian terkadang membangun antagonisme dengan orang-orang yang tidak terlibat atau yang sarannya ditolak, ya, manusiawi kadang-kadang, ya. Karena sarannya ditolak, dia jadi antipati, atau karena merasa tidak dilibatkan, dia menjadi antipati. Ya, ini kadang-kadang menjadi sisi negatifnya. Kekuatan desainer pada kompromi desain untuk memenuhi peserta yang kompeten, artinya bisa agak alot lah kompromi antara desainer dan peserta, ya, karena ya pasti akan ada dialog-dialog yang saling debat lah gitu, ya. Kemudian membangun oposisi terhadap pelaksanaan. Itu membangun oposisi maksudnya bisa saja karena tadi idenya tidak diterima atau sarannya tidak diterima. Jadi terkadang akan muncul kelompok-kelompok di sana nanti. Ya, ada kelompok yang langsung respect, ada yang kelompok yang kurang respect misalnya. Jadi memperburuk konflik kepribadian antara desainer, anggota tim, dan pengguna. Nah, ini bisa menjadi konflik sebenarnya, ya, antara desainer, anggota tim, dan pengguna. Menunjukkan bahwa politik organisasi dan preferensi individu tertentu lebih penting daripada masalah teknis. Nah, kadang-kadang akhirnya membuat bahwa kepentingan orang-orang tertentu seolah-olah lebih tinggi dibandingkan dengan aspek teknis dan lainnya.
Nah, itu tadi karena ego sebenarnya, karena ego dari setiap orang yang terlibat di dalam desain itu yang bisa memicu terjadinya beberapa konflik. Ya itu tadi karena pemicunya seperti sarannya ditolak, keinginannya tidak dipenuhi atau tidak ditampung, ya, atau merasa tidak dilibatkan, ya, atau akhirnya nanti akan muncul kelompok-kelompok yang merasa ya udahlah terserah deh gitu ya. Itulah ketika kita banyak melibatkan orang dalam sebuah proses desain, ya. Nah, kalau kita lihat gambaran berikut, ini ada sebuah lingkaran dengan beberapa circle gitu ya. Dan di dalam atau yang paling dalam ini ada 4 komponen sebenarnya, ada 4 unsur. Yang pertama adalah user, tester, informan, dan design partner. Dan yang paling tengah adalah user. Ini menggambarkan bahwa yang paling utama atau yang paling penting dalam sebuah desain itu adalah user. Ya, dalam participatory design yang paling diutamakan di sana dalam sebuah diskusi atau dalam istilah berpartisipasi itu adalah user. Karena apa? Sebuah desain itu tidak dirancang untuk desainer atau artinya gini. Desain itu bukan untuk kita, bukan untuk desainer, tapi nanti akan digunakan oleh orang lain, yaitu pengguna. Jadi yang paling utama atau yang paling baik dalam melibatkan dalam proses sebuah desain itu adalah user, pengguna. Kemudian siapa lagi yang perlu dilibatkan? Para tester, ya, tester. Kemudian informan dan desain partner. Desain partner bisa seperti expert, ya. Kalau informan itu orang-orang yang memiliki gambaran tentang sebuah tugas, ya. Kalau tester itu adalah orang nanti yang akan menguji. Nah, sebenarnya tester dan user itu hampir memiliki kekuatan. Makanya secara warna dia dibuat sama-sama warna putih, ya. Oke. Jadi desain user itu adalah center of design. Itu maksudnya. User itu adalah center of design. Oke. Nah, kemudian skenario development, ya. Ke skenario sehari-harinya, ciri apa yang terjadi ketika pengguna melakukan tugas-tugas yang khas. Ini skenario development, ya. Kemudian dapat bertindak sebagai suatu bentuk walkthrough, ya, atau keberlanjutan. Dapat digunakan sebagai dasar untuk rekaman video. Alat yang berguna adalah tabel komunitas pengguna di atas, tugas yang terdaftar di sisi lainnya, tabel urut tugas serta flowchart atau diagram transisi. Ini kalau development scenario. Nah, kemudian kalau social impact statement for early design review, ya, ini bermaksud adalah bahwa banyak juga semacam review, ya, banyak review dari desain-desain yang sudah ada sebelumnya yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam mendesain sebuah antarmuka, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman para desainer itu bisa kita gunakan untuk referensi dalam mendesain sebuah antarmuka, ya. Ya, di sini jelaskan sistem baru dan manfaatnya. Jadi kalau ada sistem yang lama, ya tentu harus bisa dibedakan dengan sistem yang mau kita bangun, serta apa perbedaannya dan apa manfaatnya. Kemudian sampaikan tujuan tingkat tinggi dari sistem yang baru, mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan identifikasi manfaat khusus, apa kekhususan daripada sistem yang akan dibangun, ya. Kemudian sesuatu yang menjadi keprihatinan, ya, dan hambatan potensial dalam social impact statement early design review itu adalah mengantisipasi perubahan dalam fungsi kerja, ya, alamat masalah keamanan dan privacy, kemudian diskusikan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk penyalahgunaan sistem dan kegagalannya, ya. Ini yang perlu dipelajari supaya ini tidak menjadi penghalang atau penghambat terhadap sistem yang akan kita bangun baru, ya. Ini belajar dari pengalaman seperti itulah. Jadi social impact statement for early design review. Hindari potensi bias, pertimbangkan hak-hak individu dan manfaat sosial, menilai trade-off antara sentralisasi dan desentralisasi, pertahankan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan akses yang beragam,
mempromosikan kesederhanaan dan melestarikan apa yang sudah berhasil. Artinya, kalau dari sistem lama ada sesuatu yang sangat bagus dan sudah berhasil, ya itu tentu bisa kita pertahankan dan kita angkat lagi gitu ya. Jadi konsepnya adalah bagaimana setiap versi-versi baru itu menjadi semakin baik. Tentu harus belajar dari versi-versi sebelumnya. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi penghambat dia tidak berkembang dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian garis proses pembangunannya hadir dan perkirakan jadwal proyek, mengusulkan proses untuk membuat keputusan, diskusikan harapan tentang bagaimana para pemangku kepentingan akan dilibatkan. Nah, ini perlu kapan mereka dilibatkan, pada bagian mana, ya kan? Kenali kebutuhan untuk lebih banyak staf, pelatihan dan perangkat keras yang dibutuhkan, mengusulkan rencana untuk backup data dan peralatan, kemudian membuat outline secara berencana untuk migrasi ke sistem baru. Artinya kita harus membuat sebuah program atau perencanaan sebelum benar-benar melakukan migrasi ke sistem baru, gitu ya. Kita harus buat garis outline-nya, tahapan-tahapannya, sehingga proses transisi itu bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu live system yang sudah ada sebelumnya. Karena konsepnya ini kan tadi kita melakukan upgrading gitu ya. Jadi dengan melihat statement dari versi-versi sebelumnya, pandangan orang ya tentang sebuah aplikasi pada sistem sebelumnya yang sudah ada gitu ya. Oke, saya kira cukup penjelasannya, materinya sudah habis. Jika ada hal-hal yang mau ditanya, nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi ya melalui study atau di WA group. Silakan saja. Kalau masih kurang jelas, mungkin videonya juga bisa direview kembali, diulang-ulang kembali. Nah, jika masih ada hal yang belum kurang jelas atau yang masih kurang jelas, bisa menanyakan melalui forum tadi dan WA group kita. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat.